Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Muhammad Ridwan dari kelas Nondik 5B Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan berceramah mengenai orang yang pailit atau orang yang jatuh atau bisa juga disebut orang yang bangkrut. Masyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki hubungan kita dengannya dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Sebab agama ini tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dengan Allah saja, namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, bahkan dengan hubungan sesama semesta alam ini. Karena itulah Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar. Dzalika fawzul al-kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Keimanan perlu dibuktikan, dan cara pembuktiannya adalah dengan amal soleh. Amal soleh pun tidak akan diterima oleh Allah tanpa didasari oleh keimanan dalam hati. Masyiral muslimin wal zumratul mu'minin rahimakumullah. Hidup ini bagaikan perniagaan. Dalam perniagaan itu ada yang untung, ada yang rugi, bahkan ada yang bangkrut. Lalu, siapakah yang bangkrut itu? Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, suatu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dan perhiasan. Nabi bersabda, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia datang dengan membawa dosa karena merusak kehormatan yang lain, menuduh orang lain dan membuat zina, memakan harta orang lain, dan menumpahkan darah orang lain yang telah merugikan dirinya. Jika kebaikannya sudah habis sebelum dosanya habis, maka ia diberi dosa orang-orang yang telah dirugikannya, lalu ia dicampakkan ke dalam neraka. Betapa celakanya orang yang bangkrut dalam amal ibadahnya. Betapa ruginya dia. Surga yang penuh keindahan yang ia dambakan, namun neraka yang mengerikan yang ia dapatkan. Kenikmatan yang diinginkan, namun penderitaan yang ditemukan. Orang yang bangkrut, amal kebaikannya habis. Orang yang bangkrut menuai dosa yang diperbuat oleh orang lain. Orang yang bangkrut tidak menemukan apa yang didambakannya. Orang yang bangkrut adalah mereka yang suka memakan harta orang lain. Masyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Jika kita merenung kembali, maka kita dapatkan diri kita telah berbuat aniaya terhadap orang lain, menggunjing, menyebarkan gosip, berkata menyakitkan, menyinggung perasaan, dan masih banyak kesalahan yang telah kita perbuat. Jika kita menghitung amal kita, niscaya kita merasa malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, dan malu kepada orang lain. Zikir kita terlalu sedikit, bacaan Quran kita tidak banyak, sholat kita tidak khusyuk. Berapa lama kita kuat untuk sholat? Mungkin 5-10 menit. Berapa lama kita kuat membaca Al-Quran? Mungkin 10 menit sampai 1 jam. Berapa lama kita kuat untuk berzikir? Mungkin hanya 1/4 jam. Begitu sedikitnya amal ibadah kita, dan itu belum seimbang dengan kita bisa membujik orang selama berjam-jam dengan kebohongan yang kita lakukan. Masyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Amirul Mukminin Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Introspeksi diri adalah cara terbaik untuk kita menjadi yang lebih baik. Berapa kebaikan kita dan berapa keburukan kita. Alangkah bahagianya orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Alangkah ruginya orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin. Dan alangkah celakanya orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Masyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Hari berlalu berganti bulan, bulan berlalu berganti tahun. Setiap saat kita mengurangi sisa-sisa jatah usia kita, dan kita tidak tahu masih berapa lamakah kita hidup di dunia yang fana ini. Namun kita semua tahu bahwa kita tidak akan hidup selamanya di sini.
Sebelum tutup mata yang terakhir kalinya, sebelum malaikat Israel datang merenggut nyawa, sebelum kita meninggalkan dunia fana ini, marilah kita membenahi diri kita, marilah kita berubah untuk menjadi yang lebih baik. Dan semoga kita dikaruniai husnul khotimah, diterima amal kita dan diampuni dosa kita. Semoga kita tidak termasuk orang rugi di dunia, apalagi rugi di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum.